Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam simulasi in-house training, di mana kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu tentang pengenalan literasi digital yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Herlina SPD. Sebelum kita melanjutkan ke inti acara, sebelumnya kita berdoa dulu, atau kita baca basmalah aja ya Bu ya, semuanya. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya kita ice break dulu yang akan disampaikan oleh Ibu Indah. Mangga Ibu Indah. Terima kasih Bu. Kira-kira apa ya Bu ya? Sambung kata aja gimana Bu? Boleh. Sambung kata. Boleh. Iya boleh deh. Saya sambung kata kira-kira kata awalnya jeruk. Lanjut Pak Bu Eli. Jeruk adalah buah yang saya sukai. Sukai, iya. Saya lempar ke Pak Buce. Disukai oleh semua orang karena rasanya manis dan asam-asam sedikit dan membuat terkandung vitamin C di dalamnya. Mangga Bu Nina. Vitamin C dibutuhkan oleh setiap orang untuk meningkatkan imunitas kita. Imunitas kita, Ibu Indah. Imunitas apa ya gitu? Di saat pandemi ini kita harus meningkatkan imunitas kita supaya kita dapat menjaga kesehatan dan kebugaran. Itu ada Bu. Saya rasa sudah Bu ya. Terus Iya. semangat Bu. Ya, semangat. Semangat. Lanjut Eli. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nina. Mangga Ibu Nina. Ya, terima kasih kepada Ibu Eli selaku moderator dan juga rekan-rekan semuanya. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit tentang pengenalan literasi digital. Nah, ini selamat datang Bapak Ibu ya di in-house training Merdeka Belajar. Saya harap Bapak Ibu siap mengikuti kegiatan ini dengan menyenangkan. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sebagai pengguna smartphone, internet, laptop, dan sebagainya, kita tentu telah dibuat cukup familiar dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam perjalanannya. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita kenal dengan TIK merupakan payung besar terminologi atau istilahnya ya yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK atau teknik informasi komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Nah, jadi teknologi informasi ini tadi mencakup dua ya, ada yang teknologi informasi dan ada juga yang berfungsi sebagai teknologi komunikasi. Nah, untuk teknologi informasi itu berkaitan dengan perangkat seperti komputer ya, laptop, PC. Sedangkan untuk alat yang berkaitan dengan informasi seperti smartphone ya, itu jadi bedanya seperti itu. Tapi sama-sama dua-duanya teknologi ya yang dibutuhkan sebagai informasi dan komunikasi. Nah,
Bapak Ibu, mari kita mengenal apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Kita simak video berikut ini. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah nggak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibanguninnya sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP dan semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking, sosial media mantan tiap malam, dan seperti biasa, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi ya mengenai latar belakang dari awal ya perkembangan teknologi dari tahun 50 sampai saat ini ya. Tentunya Bapak Ibu juga bisa merasakan dulu kita mau menyimpan data harus pakai CD ya yang cuma kapasitasnya kecil. Sekarang sudah memakai perangkat yang lebih canggih yaitu adanya flash disk atau hard disk ya. Nah itu bisa Bapak Ibu bandingkan gitu ya perbedaan zaman dulu dengan sekarang. Nah sampai sini paham ya Bapak Ibu? Baik, saya akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah dalam teknik informasi komunikasi terdiri dari 2 ya, yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, perangkat keras itu bagian dari atau singkatan dari hardware atau singkatan dari HW adalah semua bagian fisik komputer, di mana dalam perangkat itu dapat kita raba, dapat kita lihat secara langsung ya, seperti misalnya kalau laptop itu ada bentuk fisiknya ya, ada mouse, mungkin ada kalau PC ada CPU-nya gitu, kemudian ada monitornya, ada flash disk, ada hard disk, ada CD. Nah, itu merupakan perangkat keras dari teknik informasi komunikasi. Sedangkan perangkat lunak itu sendiri adalah software
yaitu sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Jadi dua-duanya itu bagian yang tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu. Jadi ada perangkat keras, ada perangkat lunak tentunya. Nah, komponen perangkat TIK itu ya ada seperti ini ya Bapak Ibu. Ini misalkan saya mengirimkan informasi ya melalui perangkat HP ya. Nah, saya mengirimkan informasi melalui media ya. Medianya apa? Yaitu tadi internet ya, internet kepada misalkan ke Ibu Indah ya, mengirimkan sebuah pesan. Misalnya pesannya SMS atau pesannya WhatsApp ya, di WhatsApp. Nah, Bu Indah juga sama menerima ya, menerima informasi dari saya. Nah, apa umpan baliknya? Apabila terjadi gangguan, maka komunikasi akan tidak lancar. Tetapi apabila koneksi internetnya tersambungan baik, sinyalnya bagus, maka tidak akan terjadi gangguan. Ya, inilah alur dari perangkat komunikasi ya seperti ini. Nah, ilustrasi di atas menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi. Jadi setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima tentunya ada unsur pengirim dan penerima ya. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan dan dalam proses pengiriman pesan itu sendiri tidak dapat dihindari terdapat gangguan. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Sehingga kita lihat bersama bahwa TIK merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi. Coba sama-sama kita cermati tabel di bawah ini, apakah benar teknik informasi komunikasi dan unsur-unsur komunikasi memiliki persamaan? Pada bagian gangguan, dapatkah Anda sebutkan jenis-jenis gangguan pada TIK dan identifikasi jenis gangguan tersebut? Mana yang dapat kita kendalikan dan mana yang tidak dapat kita kendalikan? Nah, ini persamaan teknik informasi dan unsur-unsur komunikasi. Nah, ini ada pengiriman dan ada penerima. Komponen perangkatnya yaitu perangkat kerasnya seperti handphone atau smartphone, komputer, desktop, laptop, tablet, dan sebagainya. Ini perangkat keras. Sedangkan perangkat lunaknya seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, ya. Kemudian paket atau pesannya bisa berupa teks, bisa suara, gambar, atau video, ya, dan lain sebagainya. Kemudian medianya apa? Kabel dan nirkabel, ya, itu tadi. Ini persamaan TIK dan unsur-unsurnya. Kemudian umpan baliknya, indikator centang pada WhatsApp, tanda pesan berarti sudah terkirim atau diterima oleh perangkat, dibaca atau dibuka oleh pengguna. Nah, apabila ada gangguan, gangguan seperti apa sih yang dapat kita kendalikan dan gangguan seperti apa yang tidak dapat kita kendalikan? Misalnya, cara mengatasi gangguan ya, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan memiliki cara yang berbeda-beda tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Pada umumnya, gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat teknik informasi komunikasi yang kita miliki. Sehingga tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat teknik informasi komunikasi antara lain yaitu misalnya langkah yang cepat itu kita merestart ya atau menghidupkan ulang perangkat kita. Kemudian lakukan hard reset ya, hard reset perangkat kita sebelum dipastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan. Resiko dari hard reset ini adalah hilangnya data pada perangkat. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau mereset HP-nya misalkan karena loading atau tidak lancar, itu tadi selain restart yaitu melakukan reset ulang ya. Tapi jangan lupa disimpan dulu memori yang ada dalam data-data yang dalam memori itu harus tersimpan ya. Kemudian periksa terlebih dahulu identifikasi persoalannya ya. Apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diterima oleh aplikasi yang kita jalankan pada perangkat kita atau belum ya. Jika iya, lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya.
Jika tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat dijalankan pada perangkat kita. Contohnya misalkan Bapak Ibu nih mau masuk ke perangkat LMS, di mana perangkat LMS itu harus bisa aplikasikan dengan perangkat Android ya, atau yang memiliki sistem operasinya sudah lebih canggih atau lebih update dari yang sebelumnya ya. Kemudian periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak ya. Jika iya, maka periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet dan apakah jaringan internet kita hidup. Jika tidak, maka lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Nah, ini tadi perangkat TIC yang bisa kita gunakan pada platform teknologi sekolah penggerak ya. Ada PC, ada smartphone, dan ada juga laptop. Nah, aplikasi apa saja yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan pembelajaran? Ya, banyak ya Bapak Ibu. Selain ada WA, IG, Telegram, YouTube, Classroom, mungkin sekarang itu TikTok ya, itu biasanya digandrungi oleh anak-anak muda. Ini bisa dijadikan aplikasi untuk media pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, selain itu juga ada platform media belajar ya, ada Ruang Guru, LMS, kemudian ada Sekolahan ID, kemudian Sekolahmu dan sebagainya ya. Nah, produk-produk platform tadilah merupakan platform teknologi untuk sekolah penggerak ya. Nah, ini salah satunya rumah belajar yang bisa Bapak Ibu akses ya sebagai media pembelajaran agar membantu apabila Bapak Ibu misalkan ingin tambahan pembelajaran buat putra-putrinya atau untuk peserta didiknya bisa menginstal rumah belajar di handphone Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih. Itu mungkin penjelasan dari saya yang singkat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Apabila ada yang mau bertanya, silahkan untuk ditanyakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Ibu Eli. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nina yang telah menyampaikan materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada masukan dari peserta, dari Bu Indah atau Pak Buce? Mangga. Mau nanya, Bu. Ya, boleh. Contoh perangkat keras dan perangkat lunak tuh gimana ya, Bu? Bu Indah kurang jelas suaranya Bu Indah. Contoh Mangga, perangkat silakan, Bu Indah. keras dan perangkat lunak, Bu. Oh, baiklah. Memahami. Iya, mangga Bu. Ya, contohnya ya. Nah, kalau untuk perangkat keras ya seperti handphone ya, smartphone, komputer, desktop itu dikatakan perangkat keras karena memiliki fisiknya ya. Sedangkan perangkat lunak itu adalah berupa aplikasi atau berupa sekumpulan data yang bisa kita kirim lewat media internet ya, di mana nanti sistem operasinya berbeda-beda antara smartphone dengan laptop maupun PC ya. Itu mungkin yang bisa membedakan dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Bisa dipahami, Bu Indah? Bisa, Bu, bisa. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Ya, mungkin dari Pak Buce. Cukup dari saya, Bang. Ya, tidak ada lagi pertanyaan. Sudah dipahami ya. Sepertinya waktu kita sudah nyerelek ya Pak ya. Kita tutup saja. Alhamdulillah simulasi in-house training ini sudah kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup saja bacaan doa oleh Pak Buce. Mangga Bapak. Ya, alhamdulillah rekan-rekan seperjuangan hari ini sudah selesai dari pemaparan dari Bu Nina, yang mudah-mudahan pemaparan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan untuk penutupan saya akan
panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran kepada kita semua dalam proses simulasi ini. Mari kawan-kawan atau rekan-rekan kita berdoa pada sesi ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin, alhamdulillah. Mangga Bu Eli lanjut. Ya. Demikianlah materi yang kita bahas untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ya. Moderator siapa? Bu Indah? Jangan saya.